Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Tasfiri FKAR MS, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisa Kualitatif dan juga Kuantitatif, serta teman-teman dari kelompok 5 yang saya banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan secara jasmani dan juga rohani, sehingga bersama-sama kita dapat berkumpul di ruang meeting ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 mengenai materi analisis kuantitatif, prinsip analisis grafimetri, sifat-sifat endapan dan regen pengendap, serta aplikasi analisis grafimetri. Salawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, di mana sahabatnya lah yang akan kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Izin memperkenalkan diri, saya Feralia Sapitri dengan NPM 2113-023080, merupakan perwakilan dari kelompok 5 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Saudara Andri Wijaya, kemudian ada Saudari Ginanti Putri Ganta, kemudian ada Saudari Hasna Hafifah, kemudian ada Saudari Lutfiah Dwi Putri, serta saya sendiri Feralia Sapitri. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu analisis kualitatif, prinsip analisis grafimetri, sifat-sifat endapan dan regen pengendap, serta aplikasi analisis grafimetri. Adapun sub pokok yang akan kami bahas, yang pertama yaitu menjelaskan analisis kuantitatif, yang kedua menjelaskan prinsip dasar analisis grafimetri, yang ketiga menjelaskan langkah-langkah dalam analisis grafimetri, yang keempat, menghitung kadar analit dalam sampel secara grafimetri, kemudian menjelaskan sifat endapan, kemudian menjelaskan teknis pengendapan yang menghasilkan endapan murni dan mudah disaring, kemudian pengaplikasian analisis grafimetri dengan menggunakan reagen anorganik maupun organik, dan yang terakhir ada menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan reagen organik. Pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 5 yang dimulai dari saya pribadi. Next. Materi yang pertama adalah menjelaskan analisis kuantitatif. Apa sih analisis kuantitatif itu? Jadi, analisa kualitatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat. Analisis kuantitatif ini berkaitan dengan penetapan beberapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan tersebut ya seringkali dinyatakan sebagai konstituen atau analit penyusun sebagai sebagian kecil atau sebagian besar sampel yang dianalisis. Jika zat yang dianalisa atau analit tersebut penyusun lebih dari sekitar 1% dari sampel, maka ini dianggap sebagai konstituen utama. Sedangkan jika zat itu dianggap sebagai konstituen minor jika jumlahnya berkisaran antara 0,01 hingga 1% dari sampel. Yang terakhir, suatu zat yang hadir hingga kurang dari 0,01% dianggap sebagai konstituen pelarut atau TREG. Next. Selanjutnya ada klarifikasi lain dari analisis kuantitatif. Hal ini bisa didasarkan pada ukuran dari sampel yang tersedia untuk dianalisis. Pembagiannya tidak jelas, namun secara kasar dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, jika sampel memiliki bobot lebih dari 0,1 gram, maka analisis tersebut dimasukkan dalam analisis makro. Kemudian, jika sampel memiliki bobot sekitar 10 sampai 100 mg, maka analisisnya disebut analisis semi-mikro. Sedangkan jika sampel yang digunakan dengan bobot di antara 1 sampai 10 mg, analisisnya termasuk ke dalam analisis mikro. Dan yang terakhir, jika sampel memiliki bobot sekitar kurang dari 1 mg, maka analisis tersebut disebut dengan ultramikro. Next. Kemudian ada macam-macam analisis kuantitatif.
Secara garis besar, metode yang digunakan dalam analisis kuantitatif ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kimia analisis kuantitatif modern atau instrumental, di mana metode ini adalah metode analisis yang digunakan dengan bahan-bahan kimia dengan menggunakan alat-alat instrumen. Metode ini menawarkan sensitivitas yang lebih tinggi, limit deteksi kecil, jumlah sampel yang sedikit, waktu pengerjaan relatif lebih lama, dibandingkan metode klasik dengan menggunakan alat atau instrumen yang canggih. Yang kedua, ada kimia analisis klasik atau konvensional, yaitu metode yang termasuk dalam analisis kuantitatif ini, metode klasik yaitu ada analisis gravimetri dan analisis volumetrik. Metode gravimetri yaitu penetapan kadar suatu unsur atau suatu senyawa berdasarkan berat tetapannya dengan cara penimbangan. Cara ini dilakukan dengan unsur atau senyawa yang diselidiki atau bahan yang menyusunnya. Kemudian ada metode volumetri, yaitu analisis kuantitatif yang dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah larutan baru yang diketahui kadarnya. Dengan mengetahui jumlah larutan baru yang ditambahkan dan reaksinya berjalan secara kuantitatif, sehingga senyawa yang dianalisis dapat dihitung jumlahnya. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis gravimetri. Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kimia kuantitatif yang digunakan dalam penempatan suatu zat kimia berdasarkan beratnya atau penimbangan. Beberapa jenis metode analisa dalam gravimetri antara lain yaitu metode penguapan, pengendapan, dan juga elektrolisis. Nah, prinsip dasar dalam analisis ini adalah berdasarkan penimbangan berat, yaitu unsur atau senyawa target yang diendapkan dengan suatu reaksi pengendap. Endapan yang terbentuk, kemudian disaring, lalu dicuci, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, endapan ditimbang, setelah diketahui beratnya, maka dapat dihitung kadar dari jenis zat tersebut. Next. Kemudian ada persyaratan berikut, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar metode analisis gravimetri ini berhasil. Yang pertama adalah proses pemisahan hendaknya cukup sempurna sehingga kualitas analisis yang tak terendapkan secara analitis dapat diterdeteksi. Biasanya 0,1 mg atau kurang dalam menetapkan penyusunan utamanya dari suatu makro. Yang kedua, zat yang ditimbang hendaknya mempunyai susunan yang pasti dan hendaknya adalah susunan yang murni atau sangat hampir murni. Bila tidak akan diperoleh hasil yang galat. Persyaratan kedua itu lebih sukar dipenuhi daripada analis galat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang seperti kelarutan endapan umumnya dapat diminimumkan dan jarang menimbulkan galat yang signifikan. Masalahnya memperoleh endapan murni atau dapat disaring itulah yang menjadi problem utama. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai pembentukan dan sifat-sifat endapan dan telah diperoleh cukup banyak pengetahuan yang memungkinkan analisis menemukan masalah kontaminasi endapan. Next. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lutfiah kepada Saudari Lutfiah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang kedua ada langkah-langkah dalam analisis gravimetri. Langkah-langkah analisis gravimetri dapat dibagi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan sampel. Maksud dari sampel atau sampling adalah memperoleh informasi-informasi tentang keseluruhan material dengan pengujian melalui porsi kecil. Untuk memperoleh informasi dengan penyamplingan, biasanya dengan menjawab satu atau lebih pertanyaan. Seperti apa yang terdapat di dalam sampel, berapa banyak komponen-komponen yang terdapat dalam sampel. Syarat-syarat sampel ada 4. Yang pertama ada representatif, yang artinya sampel itu mempunyai komposisi dan sifat yang sama seperti kandungan terbesar material yang ada. Yang kedua ada dipelihara atau dijaga, yang artinya sampel harus dilindungi dari perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Faktor-faktornya seperti waktu, suhu, komposisi bahan, wadah, kondisi kimia, dan biologi dalam sampel dapat menyebabkan perubahan-perubahan dan degradasi dan dari hilang atau perubahan sifat fisika, kimia, biologi yang akan diuji. Yang ketiga ada cukup,
yang artinya harus mempunyai sampel yang cukup untuk memungkinkan semua kebutuhan proses sebelum sampel diuji. Yang keempat ada diberi label, yang artinya informasi yang cukup pada label diberikan untuk menghubungkan sampel dengan keaslian bahan asalnya. Lalu ada teknik sampling, ada 4, secara random. Yang pertama ada secara random, yaitu sampel diambil secara sederhana secara random jika tempat dibawa untuk dites atau diuji. Yang kedua ada dengan peraturan, yaitu ilmu pengetahuan perorangan dan peraturan yang digunakan untuk memilih sampel. Yang ketiga ada dengan kelompok, yaitu membagi beberapa sampel ke dalam area atau kelompok, kemudian memilih satu dari kelompok secara random. Yang keempat ada secara sistematik, yaitu sampel diambil dalam interval yang berurutan. Next. Yang kedua ada penimbangan sampel. Sampel yang sudah di quarter dapat langsung ditimbang. Penimbangan dapat memakai botol timbang untuk sampel yang mudah menyublim atau menarik air, skoci atau kaca arloji bila contohnya cukup stabil. Jangan sekali-kali menimbang menggunakan kertas tanpa diberi alas kaca arloji untuk menghindari sifat korosif yang berakibatkan sampah yang tercecer atau menempel pada pinggan. Next. Yang ketiga ada pelarutan sampel. Pertama, sampel dilarutkan di dalam piala gelas yang volumenya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, sampel yang telah ditimbang dengan hati-hati dimasukkan ke dalam gelas piala dengan pertolongan sebuah pengaduk. Yang ketiga, cairan yang dapat melarutkan zat terlarut atau solut, padat, cair, dan gas disebut pelarut atau solvent. Yang keempat, pelarut dan zat terlarut dapat digolongkan menjadi polar atau hidrofilik dan non-polar, lipofilik. Next. Yang keempat ada pengendapan. Pengendapan adalah proses membentuk endapan. Terdapat beberapa definisi. Yang pertama, pengendapan merupakan sesuatu yang bercampur dengan naik larutan sekecil apapun. Yang keempat ada zat padat tak larut yang dibentuk secara kimia dalam larutan. Terdapat beberapa jenis-jenis endapan. Yang pertama, endapan kristalin. Pada waktu pembentukan endapan kristalin seperti barium sulfat, ketidakmurnian teradsorpsi sewaktu partikel-partikel endapan masih kecil. Ketika partikel tersebut membesar, dapat terjadi pengotor tersebut berada atau masuk dalam kristal. Nah, pengotoran jenis ini tuh disebut oklusi. Yang kedua ada endapan selai atau gelatin. Partikel-partikel endapan selai jumlahnya lebih banyak dan jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan ukuran partikel-partikel endapan kristalin. Karena partikel tersebut kecil, maka luas permukaannya pada larutan sangat besar atau luar biasa besarnya. Keadaan seperti ini mengakibatkan teradsorpsi air dalam jumlah yang relatif besar. Endapan yang ketiga yaitu koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain, di mana di antara campuran homogen dan heterogen terdapat sistem pencampuran, yaitu koloid, atau biasa juga disebut bentuk fase peralihan homogen menjadi heterogen. Next. Yang kelima ada penyaringan endapan. Penyaringan adalah suatu tahap pengerjaan dalam gravimetri yang bertujuan memisahkan endapan dari larutan induknya. Yang keenam ada pencucian endapan yang bertujuan untuk menyingkirkan kotoran yang teradsorpsi pada permukaan endapan maupun yang terbawa secara mekanis. Yang ketujuh ada pemijaran yang bertujuan untuk menghilangkan air terikat dan mengubah zat menjadi oksida. Yang kedelapan ada penimbangan sisa pijar, yaitu penimbangan harus dilakukan secepat bahan
sudah cukup dingin tetapi tidak tergesa-gesa. Dan penimbangan juga harus selesai dengan cepat. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menghitung kadar analit dalam sampel secara gravimetri. Perkalian bobot endapan dengan faktor gravimetri memberikan banyak gram zat per analit dalam sampel. Kadar zat biasanya dihitung dalam proses bobot persen W per W. Persen zat sama dengan miligram zat per miligram cuplikan dikali 100%, sama dengan gram zat per gram cuplikan kali 100%. Miligram zat atau gram zat dihitung dari sisa pijar. Miligram zat sama dengan faktor kimia dikali gram sisa pijar. Kemudian persen zat sama dengan faktor kimia dibagi miligram cuplikan dikali miligram sisa pijar dikali 100%. Bobot sisa pijar sama dengan bobot tetap dikurang bobot cawan. Contohnya pada penetapan CU dalam terusi atau cara CuO didapatkan data sebagai berikut. Kemudian hitung kadar CU dalam sampel. Jawab, bobot sampel tambah kaca arloji sama dengan 21,8. Kemudian bobot kaca arloji sama dengan 21,32. Lalu bobot sampelnya 0,67 dan bobot tetapnya 16,9, bobot cawan 16,76, kemudian bobot endapan 0,15. Sisa pijar CuO. Yang diketahui CU, faktor kimia sama dengan CU dibagi CuO sama dengan 0,7987. Kadar CU sama dengan faktor kimia dikali sisa pijar dikali 100% dibagi gram cuplikan. Sama dengan 0,7898 dikali 0,1538 dikali 100% per 0,6796. Menghasilkan 18,08%. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai sifat endapan. Jadi beberapa sifat endapan itu adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam gravimetri ini endapan yang diinginkan adalah ukuran partikel yang besar, di mana mudah disaring, dicuci, dan pengotornya itu sedikit. Kemudian yang kedua, reagen pengendap itu reaksi spesifik untuk analit jadi endapan. Yang pertama adalah kelarutan endapan, yang kedua mudah dicuci, disaring, bebas kontaminan, dan yang ketiga adalah komposisi endapan diketahui. Selanjutnya, sifat endapan itu sendiri dapat dilihat dari KSP-nya. Contohnya, endapan klorida, PbCl2 lebih mudah larut daripada AgCl. Maka klorida lebih baik diendapkan sebagai AgCl, tidak sebagai PbCl2. Selanjutnya, endapan mempunyai kelarutan yang kecil sekali sehingga mudah dipisahkan secara filtrasi. Dan yang terakhir yaitu sifat fisik endapan mudah dipisahkan dari larutannya dengan filtrasi. Next. Selanjutnya mengenai teknik pengendapan yang menghasilkan endapan murni dan mudah disaring. Yang pertama adalah teknik pengendapan. Teknik pengendapan ini biasanya dilakukan dalam larutan panas karena umumnya kelarutan diketahui oleh temperatur. Yang kedua, pengendapan dilakukan dalam larutan encer dan reagensia ditambah perlahan-lahan sambil diaduk. Selanjutnya, suatu reagensia yang sesuai sering ditambahkan untuk memperbesar kelarutan endapan sehingga menimbulkan partikel endapan primer yang lebih besar. Selanjutnya, memperhatikan keadaan lewat jenuh. Dan yang terakhir adalah pengendapan dilakukan pada pH dekat, daerah pH di mana endapan terjadi secara kuantitatif. Next. Yang selanjutnya adalah kontaminasi endapan. Yang pertama yaitu
kopresipitasi, di mana kontaminan endapan oleh zat lain yang larut dalam pelarut. Selanjutnya, mengenai kopresipitasi dan kemurnian endapan. Jadi endapan murni adalah endapan yang bersih, artinya tidak mengandung molekul-molekul lain atau zat-zat lain yang biasanya disebut pengotor atau kontaminan. Pengotor oleh zat-zat lain ini mudah terjadi karena endapan ini timbul dari larutan yang berisi macam-macam zat. Sedangkan endapan kasar adalah endapan yang butir-butirnya tidak kecil, halus, melainkan besar. Hal penting untuk kelancaran penyaringan dan pencucian endapan, adapun tujuan dari pencucian endapan adalah untuk menyingkirkan kotoran yang terabsorpsi pada permukaan endapan maupun terbawa secara mekanis. Kemudian, untuk mendapatkan endapan yang besar dan murni, biasanya endapan ini dimatangkan, yaitu dengan endapan dibiarkan kontak dengan larutan induknya selama beberapa jam pada temperatur 60 hingga 70 derajat Celcius. Yang pertama itu adalah absorpsi permukaan, yang kedua absorpsi pada endapan gelatin, dan yang ketiga adalah meminimalkan kopresipitasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian analisis gravimetrik menggunakan reagen anorganik maupun organik. Yang pertama ada kuantitasi senyawa anorganik dan organik. Dalam suatu metode gravimetri, untuk hampir tiap unsur dalam tabel berkala dilaporkan dalam literatur kimia. Dalam tabel 4.3, ini dipaparkan beberapa contoh di mana reaksi pengendapan telah digunakan untuk unsur-unsur dalam berbagai kelompok tabel berkala. Terdapat dua contoh, yaitu penetapan kolesterol dalam sereal dan laktosa dalam produk susu. Kolesterol suatu alkohol steroid dapat diendapkan oleh suatu saponin organik yang disebut digitonin. Digitonin suatu senyawa berbobot molekul tinggi membentuk kompleks tak larut dengan kolesterol. Sejumlah senyawa farmasi ditetapkan secara gravimetri dengan mengisolasi bentuk murni zat obat itu tanpa reaksi kimia atau dengan mengubah garam natriumnya menjadi bentuk asam. Next. Yang kedua ada analisis unsur. Analisis unsur dari senyawa organik umumnya dilakukan dengan teknik gravimetri, misalnya karbon dan hidrogen dalam senyawa organik dapat ditetapkan dengan membakar sampel dalam aliran oksigen dan CO2 serta H2O yang dihasilkan diserap oleh absorbon yang sesuai. Tabung-tabung serapan ditimbang sebelum dan setelah pembakaran untuk memperoleh bobot CO2 dan H2O yang dihasilkan. Next. Adapun contoh-contoh prosedur gravimetri umum. Yang pertama ada perak klorida. Perak klorida mengendap dalam gumpalan atau bongkahan yang diakibatkan oleh koagulasi bahan koloid. Endapan itu mudah disaring dan cuci dengan air yang mengandung sedikit asam nitrat. Asam itu mencegah peptisari endapan dan akan menguap ketika endapan dikeringkan. Yang kedua ada besi 3 hidroksida. Penetapan gravimetri besi melibatkan pengendapan besi 3 hidroksida Fe2O3 dikali X H2O yang disebut oksida hidrous. Yang ketiga ada barium klorida. Barium setelah dapat diendapkan sebagai sulfat dapat juga diendapkan sebagai kromat. Endapan ini larut dalam asam kuat, akan mengendap dengan baik dalam asam lemah. Sama halnya dengan barium sulfat, endapan ini sangat halus dan penyempurnaan endapan ini dilakukan dengan pemeraman di atas penangas selama 1 jam.
Larutan garam barium dapat diendapkan dengan larutan kalium kormat dalam suasana asam lemah sebagai barium kormat yang berwarna kuning dan ditimbang sebagai BaCrO4. Yang keempat ada kalium. Menentukan kadar kalium secara gravimetri dengan cara mengendapkannya. Menentukan pengendapannya menggunakan natrium tetrafenil boron atau NaB C6H5 4 kali sebagai reaksi pengendap. Next. Yang selanjutnya itu kelebihan dari penggunaan reagen organik. Yang pertama ada banyak senyawa organik sangat tidak larut dalam air sehingga pengendapan ionnya sangat kuantitatif. Yang kedua, bobot molekul preksi besar sehingga dengan sedikit kation sudah menghasilkan endapan yang cukup banyak. Yang ketiga, beberapa reaksi spesifik dapat lebih spesifik lagi dengan pengaturan pH dan konsentrasi reagen atau masking agent. Yang keempat ada endapan kasar dengan volume besar sehingga mudah ditangani. Kekurangan dari penggunaan reagen organik ini yaitu struktur endapan kadang tidak jelas karena penguraian atau penguapan pada saat pengeringan. Dan reaksi sukar larut dalam air hingga dapat mengotori endapan dapat dicuci dengan alkohol atau air panas. Pada penyaringan sering terjadi creep atau rambatan pada kertas, cenderung mengapung pada air pencuci tetapi dapat diatasi dengan wetting agent. Dan yang terakhir, banyak senyawa kelat tidak mempunyai bentuk penyimpangan yang bagus digunakan hanya untuk pemisahan bukan penentuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ginanti atas penyampaian materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 5, saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, tata bahasa, serta penyampaian materi yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.